Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, bertemu lagi dengan saya Gita Yuliani. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memaparkan tugas di modul 1.36 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Lantas, apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan di dunia di sekitar, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. IA menggunakan prinsip utama psikologi positif, pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Sehingga inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukan untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Pendekatan inquiry apresiatif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa yang sudah ada di sekolah, kemudian mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang bisa digunakan adalah dengan metode Bagja. Dan berikut ini adalah alur dari Bagja. B. Buat pertanyaan. Dalam tahap ini adalah tahap untuk merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang ingin dilakukan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Dalam tahap ini adalah tahap untuk mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga adalah G. Gali impian. Dalam tahap ini adalah tahap menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Tahap keempat adalah jabarkan rencana. Tahap ini merupakan tahap merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dijabarkan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah tahap atur eksekusi. Dalam tahap ini adalah memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, kemudian siapa yang akan diajak untuk terlibat dalam kegiatan, dan bagaimana strategi serta aksi lain demi mewujudkan visi-visi perubahan. Dan berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat. Visi yang saya buat adalah terwujudnya generasi cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila yang unggul, kompetitif, dan santun dalam berkolaborasi. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah saya buat, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi Berikut ini adalah kanvas Bagja yang telah saya susun. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas, motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Dan tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang cara meningkatkan kreativitas, motivasi belajar melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat baik yang ada di sekolah maupun di lingkungan KKG. Dan yang ketiga, saya mencari literatur dari buku, jurnal, maupun referensi yang lain tentang cara meningkatkan kreativitas, motivasi belajar melalui penggunaan teknologi. Tahap kedua adalah tahap ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi? Pertanyaan kedua, bagaimana cara memilih media yang tepat untuk meningkatkan kreativitas, motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? Dan pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas, motivasi belajar
melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan tindakan atau penyelidikan. Yang pertama adalah mencari contoh nyata, yaitu rekan sejawat baik di sekolah maupun di luar sekolah yang telah berhasil meningkatkan kreativitas, motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Yang kedua, melakukan diskusi atau wawancara dengan mencatat hal-hal baik apa yang telah rekan sejawat saya lakukan terkait dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar. Yang ketiga, mencari referensi media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Tahap yang ketiga adalah gali impian. Terdapat 3 pertanyaan yang telah saya buat. Yang pertama, apakah penggunaan teknologi pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Kedua, bagaimana caranya agar meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan teknologi pembelajaran dapat diterapkan di kelas lain? Dan yang ketiga, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat lembar observasi untuk mencatat kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah saya mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan membuat rencana tindak lanjut terkait dengan penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Tahap keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah yang dilakukan untuk memulai pembiasaan dalam penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa dan motivasi belajar siswa? Yang kedua, media apa yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha pencapaian hal tersebut? Dan yang keempat adalah bagaimana mengukur kemajuan dan melakukan langkah-langkah. Dan yang kelima adalah bagaimana upaya untuk mempertahankan dan juga melanjutkan penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya pun melakukan tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, saya melakukan pembiasaan dan juga berkolaborasi. Saya juga membuat LKPD dan instrumen penilaian. Yang kedua, melakukan pemilihan media pembelajaran yang berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga konten materi. Yang ketiga, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap proses pembelajaran. Yang keempat adalah membuat lembar observasi dan melakukan wawancara dengan warga sekolah. Dan yang kelima, saya memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menunjukkan kreativitas dan juga motivasi belajar siswa dalam kegiatan belajar. Dan inilah tahap yang terakhir, atur eksekusi. Ada 2 pertanyaan yang telah saya buat. Yang pertama, siapa yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? Pertanyaan kedua, siapakah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan teknologi pembelajaran? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melakukan tindakan dan penyelidikan. Yang pertama adalah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan untuk melakukan supervisi. Saya juga melakukan koordinasi dengan guru dan rekan sejawat lainnya sebagai rekan diskusi. Dan yang ketiga adalah saya berkolaborasi dengan murid sebagai subjek pembelajaran agar dapat bersinergi positif. Dan saya pun melakukan komunikasi dengan orang tua sebagai partner. Dan jawaban yang kedua adalah yang bertanggung jawab adalah guru yang membuat prakarsa perubahan dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Dan program penggunaan teknologi pembelajaran ini akan dilakukan secara bervariasi. Demikianlah pemaparan tugas di modul 1.36 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Jadilah guru yang memiliki visi yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi perubahan. Guru hebat, Indonesia maju.
Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.